nanti di diklat itu ada. Kemudian tugasnya juga lumayan banyak gitu ya. Jadi alurnya itu dari luring yang di Bogor itu kemudian dari lagi gitu. Jadi setelah kita pelatihan di Bogor itu harus ada implementasinya atau pengimbasannya gitu. Untuk materi kali kan ada 7 jurus mereka hebat gitu ya. Nanti diimplementasikan ke siswa itu 2 jurus, kalau ke guru itu secara keseluruhan gitu. Ada bagus. Jurus itu yang pertama ada kenali potensi, kemudian yang kedua ada mengelola emosi, yang ketiga adalah tumbuhkan resiliensi, yang keempat itu jaga konsistensi, yang kelima jalin koneksi, yang keenam bangun kolaborasi, dan yang terakhir adalah menata situasi. Kita nanti coba bahas satu-satu secara singkat gitu Bapak Ibu. Nah, untuk 7 jurus BK ini sebetulnya kita ada tahapan yang disebut dengan AK gitu ya, atau singkatannya adalah aktivitas, refleksi, konseptual, dan juga aplikasi. Di mana aktivitas ini biasanya berupa game ataupun simulasi gitu ya. Kemudian refleksi itu setelah misalnya kita melakukan game atau simulasi itu, kita meminta peserta didik untuk merefleksikan gitu, apa sih makna dari permainan yang tadi dilakukan. Kemudian ada konseptual, di mana kita memberikan sedikit teori atau materi yang menjelaskan tentang game atau simulasi yang tadi dilakukan. Terakhir adalah aplikasi, di mana caranya peserta didik atau kita semua mengaplikasikan apa yang kita pelajari ke dalam kehidupan nyata itu. Oke, masuk ke jurus 1. Jurus yang pertama itu kenali potensi. Bapak Ibu kan harusnya tahu gitu ya, bahwa peserta didik kita itu memiliki potensinya masing-masing. Betul ya? Nah, kita juga tidak bisa memukul rata seluruh peserta didik dengan satu potensi gitu ya. Misalnya di satu kelas kita menuntut anak-anak itu misalnya harus bisa bahasa Inggris gitu ya, atau menghitungnya cepat. Kita tidak bisa menuntut seperti itu karena potensi peserta didik itu bermacam-macam. Ada yang misalnya suka bela diri, suka pelajaran olahraga seperti itu. Nah, untuk mengetahui potensi peserta didik kita bisa menggunakan namanya Aku Pintar ID. Nah, di sana kita bisa mengetahui gaya belajar peserta didik. Kemudian juga ada 8 kecerdasan majemuk, dan yang terakhir kita bisa tahu minat karir peserta didik kita itu seperti apa. Nah, berbicara tentang kecerdasan, ya, apa sih kecerdasan? Kecerdasan adalah kemampuan mental untuk berpikir, belajar, memahami, dan juga memecahkan masalah seperti itu. Nah, di sini ada multiple intelligency atau kecerdasan majemuk. Ada 8 kecerdasan majemuk, Bapak Ibu. Yang pertama itu misalnya naturalis. Naturalis itu adalah orang-orang yang suka dengan alam gitu ya, pecinta hewan, pecinta tumbuhan. Itu kecerdasannya adalah kecerdasan majemuk. Jadi mungkin dia minat belajarnya lebih ke biologi gitu ya, yang mempelajari tentang makhluk hidup. Kemudian ada musikal yang hobi nyanyi, terus senang mendengarkan musik kayak gitu. Itu bisa jadi dia memiliki kecerdasan majemuknya di bidang musikal. Kemudian ada body kinestetik yang di kelasnya misalnya nggak bisa diam gitu Bapak Ibu. Misalnya ada gitu ya, dikit-dikit pukul-pukul meja dan lain sebagainya. Itu bisa jadi dia memiliki kecerdasannya di bidang kinestetik gitu ya. Maka gimana caranya nih pembelajaran kita itu bisa diikuti oleh semuanya. Berarti misalnya kita sesekali gitu ya melakukan praktek, misalnya bahasa Indonesia, baca puisi materinya gitu ya. Kita adakan praktek setiap sistem dalam membaca puisi seperti itu dan lain sebagainya.
misalnya. Nah, anak itu yang memiliki gaya belajar visual akan lebih paham kalau diselingkan dengan gambar-gambar atau video praktiknya seperti itu. Kemudian auditori itu adalah peserta didik atau orang-orang yang lebih menyukai atau menyenangi penjelasan gitu ya. Kayak misalnya dulu kan ada beberapa metode yang digunakan seperti wawancara seperti itu. Itu biasanya orang-orang auditor itu lebih senang ketika dijelaskan secara langsung oleh bapak dan ibu gurunya seperti itu. Kemudian yang auditori ini juga biasanya dia lebih semangat belajar melalui musik gitu ya, karena yang dia tonjolkan itu adalah auditori atau pendengarannya seperti itu. Kemudian yang ketiga ada kinestetik. Kinestetik itu adalah orang-orang yang cenderung menyukai gerak gitu ya. Jadi belajar itu sebenarnya gerak, menggunakan tangan, menyentuh gitu, praktik secara langsung. Itu adalah anak-anak yang kinestetik. Nah, setiap orang itu pasti punya gaya belajarnya masing-masing dan bisa jadi lebih dari satu. Misalnya ada yang visual kinestetik, ada yang auditori kinestetik, visual auditori seperti itu. Jadi untuk Bapak Ibu guru gitu ya, penting untuk kita mengenali apa gaya belajar peserta didik kita supaya nanti hasil pembelajaran itu lebih optimal. Oke, di sini ada video ya. Menggambarkan atau merefleksikan maksudnya apa nih videonya gitu, ada nggak? Oke, jadi di video itu kan kita bisa lihat gitu ya, ada dua anak balita. Yang satu itu dia tuh diem tapi berpikir gitu ya, gimana caranya bisa lolos dari apa namanya dalam apa gitu ya. Dan yang satu itu lebih ke emosinya, dia cuma nangis gitu ya, tapi dia nggak cari solusi, walaupun pada akhirnya mereka sama-sama menemukan solusi gitu ya, cuma caranya yang berbeda seperti itu. Jadi kecerdasan itu memang sangat dibutuhkan gitu Bapak Ibu. Nah, masuk ke jurus yang kedua, yaitu mengelola emosi. Nah, emosi adalah luapan perasaan yang kompleks gitu ya. Jadi kalau kita kan biasanya mengenal emosi itu kan hanya marah seperti itu. Padahal sebetulnya emosi itu mencakup semua perasaan seperti senang, sedih, takut, apalagi misalnya terkejut dan lain sebagainya, itu termasuk ke dalam emosi gitu ya. Nah, kita kalau misalnya lagi marah gitu ya, kita kan biasanya cenderung langsung merespon gitu ya. Misalnya marah nih, kasih tahu anak kita misalnya mandi nggak, mandi gitu ya, marah gitu ya. Kadang-kadang kan kita langsung merefleksikan misalnya banting piring atau apa gitu ya. Kadang-kadang seperti itu. Nah, di sini penting adanya jeda gitu ya. Penting adanya jeda supaya ketika kita sudah lebih tenang, kita tidak menyesal dengan apa yang kita lakukan. Jadi harus ada jeda. Misalnya kita lagi marah gitu ya, lagi marah, mungkin kasusnya tadi kasih tahu anak kita biar mandi atau apa gitu ya, susah gitu, kita kesel nih. Kita kasih jeda dulu untuk diri kita sendiri. Misalnya kita duduk dulu, tarik nafas dulu gitu ya, keluarkan istighfar, sholat atau apa gitu ya. Nah, ketika kita sudah lebih tenang, pikiran kita pun kan akan lebih terang gitu ya. Jadi kita bisa melakukan respon tindakan yang positif yang nantinya tidak akan merugikan kita gitu. Nah, di sini ada 6 emosi dasar. Yang pertama ada happy. Happy itu apa? Happy itu apa Bapak Ibu? Senang. Kemudian ada sad, sedih gitu ya. Ada angry, marah. Ada apa nih? Scared itu takut. Kemudian ada tender. Tender itu bisa jijik, perasaan tidak nyaman seperti itu. Kemudian ada excited atau perasaan bersemangat. Jadi ada 6 emosi dasar manusia. Nah, di sini kita ada roda pilihan namanya Bapak Ibu. Jadi ketika kita emosi, ya marah, kita
berbentuk, kemudian berdiam diri sejenak seperti itu. Terus diyakini juga bahwa kita itu lebih hebat daripada emosi kita. Dan yang terakhir adalah aksinya. Aksinya kita bisa memilih nanti aksi yang positif atau negatif seperti itu. Nah di sini juga ada model bisa disimak ya Bapak Ibu. Udah kaget. Tuh, di dalam. Ada yang mengalami seperti itu di kelas? Ada. Mungkin ada ya, tapi di sekolah kita memang belum ada. Oke, jadi dari video itu kita bisa melihat gitu ya. Banting buku doang. Jadi di otak manusia itu ada namanya limbic, neuro apa gitu ya. Pokoknya di otak manusia ada beberapa susunan gitu ya. Nah, kalau misalnya diibaratkan dengan reptil, otak manusia itu ada kepala tangan gitu ya. Nah, ini disebutnya otak reptil dan yang ini tuh disebutnya pawangnya gitu ya. Logika, kemudian perasaan gitu ya. Kalau misalnya kita ibaratkan emosi kita dengan kepala tangan, ketika kita makan, jari-jari yang lain itu ditutupi dengan ibu jari gitu ya. Yang kita